Selamat pagi Ibu. Ya baik, terima kasih Pak Obed sudah meluangkan waktu hari ini. Saya ingin berdiskusi santai dengan Pak Obed tentang persiapan mengajar Pak Obed untuk pelajaran nanti. Iya. Jadi baik, tujuan supervisi kita adalah untuk membantu Pak Obed merefleksikan dan meningkatkan proses pembelajaran. Apa boleh kita mulai sekarang? Dengan senang hati ya, saya siap untuk diobservasi. Ya, jadi baik. Di sini yang pertama itu kita ada tujuan pembelajaran dari PM ini. Apa tujuan pembelajaran yang Pak Obed harapkan tercapai oleh siswa hari ini, dan apakah tujuan tersebut sudah operasional? Baik Ibu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul belajar yang saya buat berkaitan dengan pembelajaran mendalam ini, yang pertama, siswa akan bisa menjelaskan konsep dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua, membuat sesuatu atau mengevaluasi hasil kerja mereka. Siswa dapat menafsirkan ide pokok dari teks narasi, dalam hal ini memahami. Kemudian siswa dapat membuat peta pikir dari teks narasi tersebut, dalam hal ini mengaplikasikan. Lalu yang berikut, siswa dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan peta pikiran yang dibuat oleh kelompok lain dalam tahap merefleksi. Baik. Jadi di sini tentang model pembelajaran itu. Model pembelajaran apa yang Pak Obed gunakan sehingga mencapai tujuan tersebut, dan juga bagaimana tahapan yang Pak Obed rancang akan membantu siswa mencapai pemahaman yang mendalam dengan menerapkan prinsip PM. Oh, baik Ibu, dalam hal ini saya akan menggunakan model PBL, Project Based Learning. Siswa akan mengidentifikasi masalah dari teks berkesadaran, membuat proyek peta pikiran, dalam hal ini bermakna, dan menilainya secara mandiri, menggembirakan. Bagus sekali itu. Terus media apa yang Pak Obed gunakan untuk bisa mendukung aktivitas siswa agar mereka itu terlibat secara aktif? Baik Ibu, teks narasi, kertas plano, spidol, dan alat warna. Oh ya, baik. Jadi itu bagaimana Bapak Obed akan menilai ketercapaian tujuan belajar siswa? Bagaimana cara Pak Obed menilai kemampuan siswa dalam menafsirkan teks dan membuat peta pikiran itu? Baik Ibu, untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, saya akan menggunakan beberapa pendekatan asesmen. Untuk kemampuan menafsirkan teks dalam tahap memahami, saya akan melakukan asesmen formatif selama kegiatan diskusi kelompok. Saya akan berkeliling untuk mengamati dan mendengarkan percakapan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya akan melihat apakah mereka bisa menemukan ide pokok teks dengan bahasa mereka sendiri. Baik. Untuk kesepakatan fokus observasi itu supaya bisa berjalan dengan baik, berarti selama observasi nanti bagaimana jika kita sepakat ya, fokus pengamatan pada keterlibatan siswa dalam tahapan, yaitu membuat mengaplikasi. Saya akan mengamati bagaimana mereka berkolaborasi membuat peta pikiran. Oh, baik, terima kasih Ibu.
Jadi di sini kita akan masuk pada pasca observasi. Ya, pada pasca observasi ini kita akan melihat bagaimana ketercapaian dalam pengalaman belajar PM itu. Ya, di sini mari kita bahas observasi tadi, Pak Obed, secara umum ya. Apa yang menurut Pak Obed sudah berhasil dari aktivitas siswa, terutama itu saat mereka membuat peta pikiran. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum saya merasa aktivitas membuat peta pikiran ini cukup berhasil, terutama pada tahap awal. Saya melihat siswa-siswi terlihat sangat antusias dan terlibat aktif dalam berdiskusi di kelompok mereka. Mereka berani menyampaikan ide-ide yang berbeda. Bahkan ada yang menggambar simbol-simbol kreatif untuk mewakili konsep tertentu. Ketika mereka mulai menyusun ide ke dalam peta pikiran saya, melihat mereka mencoba menghubungkan suatu ide dan ide lain di dalam teks. Saya rasa mereka sudah berhasil mengaplikasikan pemahaman ke dalam sebuah produk visual. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membaca tapi juga berusaha memahami struktur dan hubungan antara ide dalam teks narasi tersebut. Jadi mereka tidak hanya membaca tapi mereka berusaha memahami struktur dan hubungan antar ide dalam teks narasi tersebut. Luar biasa. Nah, Pak Obed, mungkin dalam menjalankan semua ini mungkin ada tantangan yang Pak Obed temui dan kesulitan siswa saat menafsirkan teks atau saat mengevaluasi peta pikiran dari kelompok lain. Baik Bu, ya ada satu tantangan yang cukup jelas terlihat. Saya perhatikan bahwa beberapa siswa di kelompok tertentu terlihat kesulitan saat mengevaluasi peta pikiran dari kelompok lain. Mereka cenderung hanya mengatakan bagus atau rapi tanpa memberikan umpan balik yang spesifik. Saya rasa ini terjadi karena mereka belum terbiasa dengan konsep merefleksi atau mengevaluasi karya teman. Mereka masih merasa canggung atau takut menyinggung perasaan temannya. Saya juga menyadari bahwa saya belum memberikan panduan atau rubrik yang jelas tentang bagaimana cara memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, jadi baik tadi Pak Obed katakan bahwa ada tantangan ya. Ada tantangan. Apakah dari tantangan yang dialami atau ditemukan itu apa ide Pak Obed untuk perbaikan ke depannya agar siswa lebih aktif dalam merumuskan ide pokok dari teks itu? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Setelah merefleksi kembali, saya mempunyai beberapa ide yang bisa dicoba di pertemuan berikutnya. Saya pikir mungkin saya bisa mulai dengan membagi teks menjadi paragraf kecil. Setelah setiap paragraf, saya akan meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya selama 1-2 menit untuk menemukan ide pokoknya. Teknik berpikir berpasangan berbagi ini mungkin bisa membantu mereka lebih aktif dan tidak takut untuk merumuskan ide mereka sendiri. Selain itu, saya juga berpikir untuk menyediakan kata-kata kunci atau kalimat rumpang sebagai panduan awal. Tujuannya agar mereka tidak terlalu kewalahan saat memulai. Setelah itu, saya akan meminta mereka untuk merumuskan ulang ide pokok tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri sehingga mereka benar-benar memahami isinya. Baik sekali itu. Mengingat di sini ada tantangan dan kita sudah membahas tadi tentang tantangan tersebut. Kompetensi apa yang Pak Obed rasakan perlu dikembangkan lebih jauh terkait pembelajaran mendalam? Baik Ibu, setelah kita
kita berdiskusi, saya merasa kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah strategi untuk mendorong berpikir kritis pada siswa. Seperti yang kita bahas, siswa saya masih kesulitan dalam menafsirkan teks dan merumuskan ide pokok dengan bahasa mereka sendiri. Saya menyadari bahwa saya belum memiliki banyak variasi teknik untuk memancing mereka agar tidak hanya menyalin kalimat dari buku. Jadi saya rasa saya butuh pengembangan lebih lanjut, mungkin dalam hal pertanyaan pemantik yang lebih efektif atau teknik diskusi kelompok yang lebih terstruktur agar setiap siswa terdorong untuk berpartisipasi dan tidak banyak diam saja. Ya, jadi baik Pak Obed. Dari hasil pengamatan saya, selama siswa membuat peta pikiran, saya melihat ada beberapa kelompok yang hanya menyalin ide dari teman tanpa berdiskusi. Saran saya, coba terapkan teknik berpikir berpasangan berbagi terlebih dahulu di awal sesi kelompok. Hal ini akan mendorong setiap siswa untuk memikirkan ide mereka sendiri sebelum berbagi dengan kelompok. Jadi di sini kita akan merefleksi pelajaran utama yang saya peroleh dari simulasi ini adalah pembelajaran utama yang saya dapatkan bahwa supervisi bukan tentang menilai tetapi tentang membimbing, sehingga dengan merancang pertemuan pra dan pasca observasi secara terstruktur, saya bisa fokus pada pengembangan kompetensi guru dan tentunya bukan hanya pada kelengkapan administrasinya saja. Teknik coaching yang saya gunakan dalam simulasi ini, saya menggunakan teknik coaching kolaboratif yang berfokus pada dialog dan umpan balik yang membangun. Di sini juga saya merefleksi bahwa ketika saya menjadi seorang kepala sekolah, tentunya saya akan memakai langkah-langkah ini atau mengembangkan konsep-konsep bagaimana dalam proses pembelajaran yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Mungkin begitu Bapak Obed. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga